Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, banyak yang mengatakan bahwa kalau mau masuk ke pesantren itu biayanya mahal. Apakah benar seperti itu? Begini ya, kalau mahal itu sebetulnya relatif. Tapi kalau memberikan hak pendidikan terbaik kepada anak, itu adalah mutlak harus dilakukan oleh kita selaku orang tua. Pendidikan terbaik itu seperti apa? Pendidikan terbaik adalah pendidikan yang bisa menjadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Bukan malah pendidikan tersebut menjauhkan kita dari Allah, disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi sampai lupa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, diantaranya seperti sholat, mempelajari Al-Quran, dan sebagainya. Kalau kita mau mencari, sebetulnya pesantren itu tidak selalu mahal. Banyak sebetulnya pesantren-pesantren yang gratis, yang terjangkau biayanya. Dan sebetulnya biaya tersebut itu bukan untuk siapa-siapa. Biaya yang dimasukkan ke pesantren itu akan kembali nantinya kepada anak kita, ya, untuk makan, untuk minum, tempat tinggal asrama, listrik, dan sebagainya. Jadi saya kira kurang tepat kalau misalnya tidak memasukkan anak ke pesantren hanya gara-gara biayanya mahal. Bismillah, insya Allah akan ada rezekinya. Para ulama banyak yang menyebutkan, jika kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren, maka rezekinya itu sudah menjadi tanggung jawab Allah. Bismillah, yakinkan itu, insya Allah Allah sudah siapkan rezeki terbaik untuk anak-anak kita di dalam pesantren. Coba kita renungkan, pernah tidak kita membeli kendaraan dengan sistem kredit atau cicilan? Kita ini mampu loh memaksakan untuk bisa membayar cicilan kendaraan yang jumlahnya mungkin sangat pas-pasan dengan pendapatan kita. Dan kita memaksakan itu bisa, bahkan sampai lunas, Masya Allah. Nah sekarang ketika anak masuk ke dalam pondok pesantren, kenapa tidak kita juga memaksakan untuk biaya bulanan anak di pesantren? Toh nantinya juga itu menjadi bekal untuk putra kita nantinya. Masa untuk cicilan kendaraan kita aja memaksakan dan bisa, tapi untuk biaya anak ke pesantren kita banyak alasan. Aneh kan? Sebab saat ini diakui ataupun tidak, benteng pertahanan terakhir yang bisa menyelamatkan anak-anak generasi muda itu adalah pondok pesantren. Di tengah derasnya arus globalisasi yang kita rasakan, arus teknologi yang sudah tidak terbendung lagi, begitu sangat bebasnya sekarang media sosial, internet bisa digunakan dan diakses oleh siapapun. Ada hal positifnya, tapi terkadang kalau salah yang memegang, tanpa iman yang menggunakannya, tidak memiliki ketakwaan yang menggunakannya, maka teknologi globalisasi itu menjadi sangat berbahaya. Untuk itu, maka pondok pesantren ini menjadi solusi alternatif untuk menyelamatkan anak-anak kita. Jujur ya, saya perhatikan di Indonesia, di negeri kita ini banyak lembaga pendidikan. Namun setelah saya coba telaah dan saya coba analisa, mayoritas, mohon maaf tidak semuanya, mayoritas lembaga pendidikan itu sekolah-sekolah favorit, SMA-SMA favorit, SMP favorit, lembaga-lembaga pendidikan favorit. Itu kenapa kok lebih banyak orientasinya itu hanya untuk duniawi semata? Orang belajar di sebuah sekolah dengan tujuan nantinya supaya bisa diterima di kampus yang besar, di kampus terbaik. Lalu ditanyakan lagi, emang buat apa masuk ke kampus terbaik? Supaya nantinya itu mudah diterima kerja dimanapun. Dunia. Tidak salah, itu betul, tidak apa-apa. Tapi tolong dasari dengan kuat keimanan untuk anak-anak kita. Sebab kalau sudah punya iman dalam hatinya, dia memiliki pengetahuan sebanyak apapun. Dia hafal kitab ini, dia menguasai ilmu ini, dia menguasai rumus ini, dia menciptakan karya-karya yang luar biasa dengan keilmuannya. Kalau didasari dengan iman, insya Allah itu yang akan membawa kemaslahatan. Dia akan sukses sebagai seorang pejabat. Kalau dasarnya memiliki iman, dia akan menjadi pejabat yang jujur.
Dia akan menjadi pejabat yang justru mensejahterakan rakyatnya, bukan pejabat yang korupsi, bukan pejabat yang suka menindas kepada rakyat-rakyatnya. Karena dasarnya adalah iman. Dia menjadi konglomerat, dia menjadi pengusaha yang kaya raya. Kalau misalnya dasarnya mencari ilmu, mencari dunia, itu didasari dengan iman yang kuat, insya Allah saya yakin harta yang diperolehnya itu akan memberikan maslahat untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat umum. Kalau orang kaya lemah iman, saya kira harta kekayaannya justru akan malah menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Dipakai selingkuh, dipakai foya-foya, dengan dunia yang gemerlap malam, dunia-dunia hiburan. Kalau misalnya banyak harta tapi tidak memiliki iman yang kuat. Tapi kalau orang beriman, sekaya apapun dia, insya Allah dia akan berpikir ini kekayaan adalah amanah yang harus dimanfaatkan untuk akhirat. Ini adalah titipan yang harus kita salurkan untuk orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Karena dasarnya adalah iman. Maka untuk memupuk iman ini adanya di mana? Saya katakan tadi, benteng pertahanan terakhir yang bisa menyelamatkan generasi muda saat ini adalah pondok pesantren. Tidak ada lagi. Ya, bukan berarti wajib pesantren. Tidak mesti wajib. Yang penting adalah kita selaku orang tua di rumah itu punya program, punya target, punya prinsip yang diterapkan oleh seluruh keluarga, termasuk anak-anak kita. Kalau anak kita tidak mondok juga tidak masalah, yang penting kita bisa menjaga dan mengarahkannya. Tapi kalau misalnya rata-rata sih ya, rata-rata anak itu lebih nurut sama gurunya. Itu gimana ini? Ya, dibanding dengan orang tuanya tuh kepada guru tuh Masya Allah lebih takut, lebih taat. Maka dari itu masukkanlah ke pesantren, insya Allah ya, dengan berbagai isu yang saat ini menerpa pesantren, kekerasan segala macam, udah itu hanya oknum-oknum saja. Saya kira kalau Anda survei dengan sedetil mungkin, seapik mungkin, tanya kepada alumni-alumninya, telusuri syekhnya itu berasal, sanadnya bersambung kemana, insya Allah sampai tidak kepada Rasulullah sanad keilmuannya. Cari yang seperti itu, insya Allah maslahat. Ya, bismillah. Dan anak-anak kita ini, kita harus ingat itu adalah titipan dari Allah. Anak-anak ini adalah titipan. Dan titipan ini pasti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh siapa yang menitipkannya. Anak-anak ini adalah titipan dari Allah, maka Allah pun akan nanti mempertanyakan kepada kita, mana anak yang telah aku titipkan kepadamu. Anak terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka kita harus kembalikan anak kita kepada Allah nanti. Pertanggungjawabannya, anak ini harus tetap terjaga kefitrahannya. Di tengah tantangan zaman yang seperti sekarang, kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan anak kita kepada Allah dalam keadaan fitrah. Kalau kita mampu lakukan sendiri di rumah, monggo, silakan, tidak masalah. Jaga kesucian anak kita, kefitrahan anak kita, jadikan dia sebagai hamba Allah yang baik. Jadikan dia sebagai orang yang betul-betul mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikan dia sebagai orang yang takut kepada Allah, malu berbuat keburukan. Itu adalah pendidikan terbaik yang sama-sama mesti kita terapkan kepada anak-anak kita. Bagaimanapun caranya. Karena seyogianya investasi yang paling berharga, investasi yang paling mahal itu bukanlah harta dan berlian, bukan emas, bukan tanah yang luas, bukan kendaraan, bukan perusahaan. Investasi yang paling berharga dalam hidup kita itu adalah kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Maka bentuklah sama-sama. Mari kita sama-sama arahkan anak kita, bentuk mereka betul-betul menjadi anak yang solih dan solihah. Ya, arahkan terus. Apakah itu ke majelis taklim, ke pengajian, ke pesantren, ke lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menjadikan dia sebagai anak yang soleh. Pilihkan lingkungan yang baik untuk putra kita, supaya mereka senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Ingat, ini dunia sudah tua renta. Tanda-tanda kiamat sebagaimana hadis Nabi sudah banyak bermunculan. Berarti kita ini sekarang hidup di akhir zaman.
Oleh karena itu, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari kita sebagai kepala keluarga, Anda sebagai seorang ayah, saya, kita semua sebagai kepala keluarga harus punya cita-cita yang tinggi. Satu saja yang menjadi visi seorang kepala keluarga adalah bagaimana caranya saya dan seluruh keluarga saya bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.